Sehingga Nabi mengatakan begini, fa ayyamallah walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqatatu yadaha. Demi Allah, demi tegaknya negara, demi selamatnya bangsa, seumpama anakku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong kok tangannya. Kenapa mau dipotong Nabi? Karena kalau orang salah tidak dihukum, orang tidak salah dihukum, orang salah sedikit dihukum, yang salah banyak tidak dihukum karena kaya, maka negara akan hancur. Contohnya mana? Contohnya itu, kata Nabi disebut pada waktu itu ada Parsi, Tiongkok, Mesir, apa dulu sudah ada negara-negara besar, hancur semuanya karena hukum tidak ditegakkan, pertikaian di antara pangeran, lalu saling curang di dalam persaingan, hancur negara itu. Mari kita tegakkan keadilan di mana saja posisi kita. Yang jadi pejabat, ayo tegakkan keadilan. Yang jadi rakyat, berlaku adil terhadap sesama, berlaku adil juga menilai pejabatnya. Jangan korupsi. Korupsi itu menghancurkan. Kenapa? Karena gampang tuh. Rumusnya dari hadis Nabi itu kalau dirumuskan di dalam ilmu pengetahuan modern, itu dikatakan hancurnya sebuah negara itu melalui 4 dis. Kalau negara pemimpinnya sudah suka melanggar hukum, maka akan terjadi apa yang disebut disorientasi. Disorientasi itu artinya nyeleweng. Kalau disorientasi dibiarkan, akan terjadi distrust, ketidakpercayaan masyarakat. Kalau distrust, ketidakpercayaan dibiarkan, akan terjadi disobedience, pembangkangan. Itu urut-urutan jatuhnya negara itu begitu. Kalau penggangkangan sudah meluas, akan terjadi disintegrasi. Disintegrasi itu artinya hancur. Jadi disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi. Itulah urut-urutan hancurnya negara yang dimulai dari nyelewengnya para pejabat dan rakyatnya terhadap aturan-aturan hukum itu. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, marilah ikuti dalil ini. Al-adlu wajibun fi kulli syai'in wal fadlu masnunun. Berbuat adil itu wajib di dalam semua situasi, dan berbuat baik, menambah dari keadilan itu, lebih dari sekedar berbuat adil, sudah berbuat meletakkan sesuatu pada tempatnya, masih diberi lagi. Gajimu berapa? 2 juta. Ini tambah saya 2 juta. 2.200.000. Itu namanya yang kedua tuh fadlun. Diperintahkan di dalam agama itu al-adlu wajibun fi kulli syai'in, keadilan itu wajib di dalam semua situasi, sedangkan kelebihan atau fadilah itu disunnahkan atau berpahala. Hadirin sekalian, akhirnya saya ingin mengatakan berbuat adil itu adalah untuk ketakwaan. Ketakwaan itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah agar kita hidupnya ini benar. Lalu apa ketakwaan? Ini yang terakhir. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sama-sama sahabat Nabi. Umar mengatakan gini, Ubay, takwa itu apa? Ma huwa takwa? Kau tanya takwa kamu? Iya, Nabi tidak pernah menjelaskan definisi takwa. Nabi tidak pernah menjelaskan, hanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di dada, di kalbu. Urayanya takwa di Quran dan Sunnah. Tapi kalau didefinisikan itu apa takwa? Ma huwa takwa? Lalu Ubay mengatakan begitu, hal salak tatori kondasau. Apakah engkau pernah berjalan di jalan di tepi jurang yang banyak durinya, banyak kerikilnya, pokoknya di jalan yang terjal yang berbahaya itu? Apa kamu pernah jalan situ? Kola, bala, kata Umar. Ya, saya sering berjalan gitu. Terus kata Umar, wa ma sonata, kamu gimana kalau berjalan di situ? Lalu Umar mengatakan, syamirtu wajatahattu. Saya terus berjalan untuk mencapai tujuan, tapi saya sungguh-sungguh berhati-hati. Lalu kata Ubay, wadalikat takwa. Itulah takwa. Artinya takwa itu berlaku hati-hati di dalam hidup itu. Jangan sampai merampas hak orang lain, baik hartanya maupun perasaannya. Itu berhati-hati. Jangan sampai makan yang haram. Jangan sampai menandatangani sesuatu yang berakibat korupsi. Hati-hati. Kalau tidak melakukan itu, Anda namanya tidak bertakwa. Kalau mau bertakwa, berhati-hati.